Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Afrika adalah benua yang kaya akan sejarah dan keanekaragaman hayati. Terus mengejutkan dan memikat para ilmuwan dengan penemuan-penemuan yang mengungkapkan keajaiban alam dan artefak kuno, serta memunculkan pertanyaan mendalam tentang sejarah dan evolusi. Dari pohon baobab yang ikonik hingga pegunungan Rif di Maroko yang menyimpan batu permata langka, serta hutan baru Singi de Bemaraha di Madagaskar yang menyimpan fosil unik. Setiap sudut Afrika menyimpan misteri yang menakjubkan. Penemuan berlian heksagonal di Afrika Selatan, fosil Nyasaurus rosorum di Tanzania, serta artefak dari peradaban Kus di Sudan yang semakin menambah pemahaman kita tentang sejarah manusia. Selain itu, pantai Skeleton Coast di Namibia dan lukisan gua prasejarah di Afrika Selatan menunjukkan adanya kekayaan sejarah maritim dan budaya manusia purba. Semua penemuan ini mengingatkan kita akan betapa luasnya pengetahuan yang belum terungkap dan pentingnya menjaga warisan alam dan sejarah Afrika. Kali ini, channel Ilmuwan Top akan mengupas untuk kalian 11 penemuan aneh dan menakjubkan di Afrika yang membuat takjub para ilmuwan. Tapi sebelum masuk ke inti video, kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe agar kamu gak ketinggalan info-info menarik lainnya. Pohon baobab. Di hamparan sabana Afrika yang kering dan panas, terdapat raksasa abadi yang memancarkan aura misteri dan keajaiban. Pohon baobab, sang pohon kehidupan, menjulang tinggi dengan batang raksasa dan cabang-cabang yang menjulur bagaikan lengan raksasa, memberikan keteduhan dan sumber air bagi para penghuni sabana. Usia pohon baobab dapat mencapai ribuan tahun, melampaui batas usia pohon pada umumnya. Ketahanan mereka terhadap kekeringan sangat luar biasa, guys. Batang raksasanya berfungsi sebagai reservoir air, memungkinkan mereka bertahan di musim kering yang ekstrim. Cincin pertumbuhan yang tidak biasa, berbeda dengan kebanyakan pohon, menambah misteri dan daya tarik mereka. Di balik keunikannya, pohon baobab memancarkan keindahan yang menawan. Daunnya yang kecil dan bunganya yang berwarna putih atau kuning menghadirkan sentuhan warna di tengah hamparan sabana yang monoton. Buah baobab dengan rasa asam yang khas menjadi sumber vitamin dan mineral yang penting bagi masyarakat lokal. Kulit pohonnya yang tebal dapat diolah menjadi berbagai produk seperti tali, kain, dan obat-obatan. Pohon baobab tak hanya memukau secara visual saja, tetapi juga memberikan rasa ingin tahu dan memicu imajinasi. Kematian massal pohon baobab baru-baru ini menjadi misteri yang mengusik para ilmuwan. Legenda dan cerita rakyat seputar pohon ini sangat berlimpah, menghubungkannya dengan kekuatan mistis, roh leluhur, dan kesuburan. Meskipun kuat dan tahan banting, pohon baobab bukan tanpa ancaman, guys. Kematian massal, perubahan iklim, dan deforestasi menjadi momok yang membayangi kelangsungan hidup mereka. Upaya pelestarian terus dilakukan dengan penelitian, penanaman, dan edukasi masyarakat menjadi kunci utama. Lebih dari sekedar pohon, baobab adalah simbol ketahanan, sumber pengetahuan, dan pengingat akan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Memahami misteri dan melindungi keajaiban pohon baobab adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita jaga raksasa abadi ini agar terus memancarkan pesonanya dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Pohon baobab bukan hanya sebuah pohon, tetapi sebuah keajaiban alam yang menyimpan banyak misteri dan pelajaran berharga. Memahami dan melestarikan pohon ini adalah kunci untuk menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelangsungan hidup generasi mendatang. Batu biru langit. Di pegunungan Rif, Maroko, tersembunyi sebuah harta karun alam yang memikat dan sangat langka, yaitu batu biru langit. Batu permata ini dikenal juga dengan nama larimar. Larimar dapat memancarkan warna biru langit yang sangat memukau, dihiasi dengan corak putih dan garis-garis hitam yang menawan. Keunikan dan misteri dari batu ini telah menarik perhatian para ilmuwan, pecinta batu mulia, dan seniman selama berabad-abad. Penemuan larimar pertama kali terjadi pada awal abad ke-20 oleh seorang pendeta di Republik Dominika. Namun, karena kurangnya minat pada saat itu, penemuan ini hampir terlupakan hingga tahun 1974.
Pada tahun tersebut, seorang relawan Korps Perdamaian Amerika bernama Norman Rilling dan seorang penduduk lokal bernama Miguel Mendes menemukan kembali batu ini di tepi pantai dekat kaki pegunungan Bohoruco, Provinsi Barahona. Miguel Mendes kemudian menamai batu ini Larimar yang merupakan gabungan dari nama putrinya yaitu Larissa dan kata Spanyol untuk laut yaitu mar. Batu ini terdiri dari mineral pectolite biru yang terbentuk akibat aktivitas gunung berapi di daerah tersebut. Proses erosi sedimen menyebabkan batu-batu ini bergerak turun menuju sungai Bohoruco dan akhirnya terbawa ke laut. Warna biru yang menawan dari Larimar seringkali dibandingkan dengan warna biru kehijauan dari Laut Karibia yang menambah daya tarik visualnya. Keunikan dari Larimar tidak hanya terletak pada warnanya, tetapi juga pada pola dan tekstur yang dimilikinya. Setiap batu Larimar memiliki pola yang unik, yang membuatnya sangat dicari oleh para kolektor dan pecinta batu mulia. Pola-pola ini terbentuk secara alami dan tidak ada dua batu Larimar yang benar-benar sama. Selain keindahannya, Larimar juga dipercaya memiliki kekuatan spiritual. Mitos dan legenda menyebutkan bahwa batu ini digunakan oleh penduduk Karibia sebagai alat untuk menghilangkan kebencian dan memberikan pengampunan dosa. Penemuan Larimar di pegunungan Rif Maroko menambah daftar panjang tempat-tempat di dunia di mana batu ini ditemukan. Namun hingga saat ini, Republik Dominika tetap menjadi sumber utama Larimar. Penemuan di Maroko ini membuka peluang baru bagi penelitian dan eksplorasi lebih lanjut mengenai asal-usul dan distribusi batu ini di seluruh dunia. Hutan batu Madagaskar. Di jantung Madagaskar, terbentang panorama alam yang mencengangkan. Hutan batu Madagaskar. Ribuan menara batu kapur yang megah menjulang tinggi bagaikan patung raksasa yang terukir oleh alam. Keindahannya yang memukau telah menarik para pelancong dan ilmuwan selama berabad-abad. Usia hutan batu Madagaskar masih menjadi misteri. Para ilmuwan memperkirakan usianya mencapai jutaan tahun. Terbentuk melalui proses geologi yang kompleks. Sekitar 165 juta tahun yang lalu, Madagaskar merupakan bagian dari daratan Super Gondwana. Pergerakan lempeng tektonik dan erosi air laut secara perlahan mengikis daratan, meninggalkan gundukan batu kapur yang terisolasi. Seiring berjalannya waktu, gundukan ini terkikis lebih lanjut oleh angin dan hujan, menghasilkan formasi batu yang menara-nara yang seperti kita lihat sekarang ini. Di balik kemegahannya, hutan ini menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati yang unik dan luar biasa. Berbagai spesies flora dan fauna telah beradaptasi dengan lingkungan yang keras dan unik ini. Lemur, bunglon, dan serangga endemik menghuni celah-celah batu, mencari makan dan berlindung dari predator. Tumbuhan sukulen dan semak-semak yang tahan kekeringan tumbuh di antara bebatuan, menambah keragaman landscape. Hutan batu Madagaskar atau yang lebih dikenal sebagai Senge DB Maraha tidak hanya menyimpan keajaiban alam, tetapi juga bukti peradaban manusia purba. Di antara celah-celah batu kapur yang tajam dan menara-menara batu yang menjulang tinggi, para arkeolog telah menemukan berbagai artefak dan alat-alat bantu yang menunjukkan bahwa manusia telah mendiami kawasan ini selama ribuan tahun. Penemuan ini mencakup alat-alat berburu dan perkakas sehari-hari yang terbuat dari batu, kayu, dan tulang, yang memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana manusia purba bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang keras dan penuh tantangan. Hutan batu Madagaskar dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, kini menghadapi berbagai ancaman serius yang mengancam kelestariannya. Perubahan iklim global telah menyebabkan pergeseran pola cuaca yang drastis, mengakibatkan kekeringan berkepanjangan atau curah hujan yang berlebihan yang dapat merusak struktur batuan kapur yang rapuh. Sementara itu, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali seperti penebangan liar dan pertambangan ilegal telah mengikis habitat alami flora dan fauna unik yang mendiami kawasan ini. Binatang gila. Di Pulau Madagaskar yang eksotis, terkubur fosil mamalia yang menantang pemahaman kita tentang evolusi. Ada Latherium hui atau binatang gila dalam bahasa Indonesia. Adalah mamalia prasejarah yang hidup sekitar 66 juta tahun lalu, pada era yang sama dengan dinosaurus. Penemuan fosil ini membuka lembaran baru dalam studi evolusi mamalia, khususnya di belahan bumi selatan.
Fosil Adelatherium hui ditemukan di formasi Maivarano, Madagaskar dan diumumkan pada April 2020. Penemuan ini adalah hasil kerja keras tim peneliti internasional yang dipimpin oleh Dr. David W. Krause dari Denver Museum of Nature and Science dengan kontribusi signifikan dari Dr. Simon Hoffman dari New York Institute of Technology dan Dr. Yeo Ming Hu, seorang ahli paleontologi. Fosil ini menjadi bukti nyata keberadaan mamalia unik yang hidup berdampingan dengan dinosaurus di akhir zaman Cretaceous, memberikan gambaran baru tentang keanekaragaman hayati pada masa itu. Adelatherium hui memiliki ciri yang sangat unik, membuatnya berbeda dari mamalia lain yang pernah ada. Dengan panjang tubuh sekitar 52 cm dan berat antara 1.775 hingga 5.218 kg. Adelatherium hui tergolong besar untuk ukuran mamalia di era Mesozoikum. Fosil ini memiliki struktur anatomi yang luar biasa dengan kombinasi fitur yang belum pernah ditemukan pada mamalia lain. Tengkoraknya yang berukuran 8,4 cm memiliki jumlah foramina atau lubang kecil untuk saraf dan pembuluh darah terbanyak di antara semua mamalia yang diketahui kecuali Vincelestes. Gigi-giginya memiliki bentuk yang aneh dan unik, dengan gigi depan yang terus tumbuh seperti tikus, sementara gigi belakangnya memiliki pola yang sama sekali berbeda dari mamalia lain. Pola gigi ini membentuk semacam sidik jari baru dalam klasifikasi mamalia. Tulang kakinya yang melengkung aneh, otot punggung yang kuat, dan cakar besar pada kaki belakang menunjukkan bahwa Adelatherium hui mungkin adalah hewan yang kuat dan mampu menggali, baik untuk mencari makanan maupun membuat tempat berlindung. Keunikan Adelatherium hui tidak berhenti pada struktur fisiknya saja guys. Hewan ini juga memiliki lebih banyak tulang belakang dibandingkan mamalia kontemporer, menambah daftar panjang keanehan anatomisnya. Para peneliti masih kesulitan memahami bagaimana Adelatherium hui bergerak, mengingat perbedaan yang signifikan antara bagian depan dan belakang tubuhnya. Selain itu, ukurannya yang besar untuk mamalia di era dinosaurus juga menjadi catatan penting. Sementara kebanyakan mamalia pada masa itu berukuran tidak lebih besar dari tikus masa kini. Adelatherium hui memiliki ukuran sebesar kucing rumah. Hal ini menunjukkan bahwa evolusi mamalia di Madagaskar mungkin mengambil jalur yang berbeda dari daerah lain di dunia. Mungkin karena isolasi geografis pulau tersebut. Penemuan Adelatherium hui tidak hanya penting karena keunikannya, tetapi juga karena kelengkapan fosilnya. Fosil ini merupakan fosil mamalia paling lengkap dari belahan bumi selatan yang berasal dari era Mesozoikum. Zaman Mesozoikum sendiri yang dikenal sebagai zaman dinosaurus berlangsung dari sekitar 252 juta tahun yang lalu hingga sekitar 66 juta tahun yang lalu. Kelengkapan fosil ini memberikan kesempatan bagi para peneliti untuk mempelajari anatomi Adelatherium hui secara mendetail, sesuatu yang jarang terjadi untuk mamalia dari era ini. Berlian heksagonal. Penemuan berlian heksagonal di Afrika Selatan telah mengejutkan dunia ilmiah dan memicu rasa penasaran para ilmuwan. Berlian ini, yang juga dikenal sebagai Lonsdaleite, memiliki struktur kristal yang berbeda dari berlian biasa. Jika berlian konvensional memiliki struktur kubik, berlian heksagonal memiliki simetri 6 sisi yang unik. Penemuan ini pertama kali dilaporkan dalam 4 meteorit yang ditemukan di barat laut Afrika. Dan para ilmuwan percaya bahwa berlian ini terbentuk di luar angkasa sebelum dibawa ke bumi oleh asteroid. Berlian heksagonal ini memiliki komposisi kimia yang sama dengan berlian biasa, yaitu terbuat dari atom karbon. Namun, perbedaan dalam struktur kristalnya memiliki sifat mekanis yang berbeda. Berlian heksagonal diperkirakan lebih keras dan lebih kuat daripada berlian kubik, yang membuatnya sangat menarik untuk aplikasi industri. Penemuan ini memberikan bukti bahwa berlian heksagonal dapat terbentuk di bawah kondisi tekanan dan suhu ekstrim yang terjadi selama tumbukan meteorit. Penemuan berlian heksagonal ini sangat penting karena sebelumnya banyak ilmuwan yang meragukan keberadaannya. Kristal yang ditemukan sebelumnya sangat kecil, hanya berukuran nanometer, sehingga sulit untuk memastikan apakah mereka benar-benar berlian heksagonal. Namun dengan penemuan kristal yang lebih besar hingga 1 mikrometer, para ilmuwan kini dapat mempelajari struktur dan sifat-sifat berlian ini dengan lebih mendalam.
Berlian heksagonal memiliki potensi aplikasi yang luas dalam industri, terutama karena kekerasan dan kekuatannya yang lebih tinggi dibandingkan berlian biasa. Misalnya, berlian ini dapat digunakan untuk membuat mata bor yang lebih efektif atau komponen mesin yang sangat tahan lama. Selain itu, berlian heksagonal juga memiliki daya tarik estetika yang unik, yang dapat membuatnya menjadi pilihan yang menarik untuk perhiasan. Penemuan ini juga memberikan wawasan baru tentang proses geologis yang terjadi di luar angkasa. Dengan mempelajari berlian heksagonal, para ilmuwan dapat memahami lebih baik tentang kondisi ekstrim yang terjadi selama tumbukan meteorit dan bagaimana bahan-bahan di luar angkasa dapat berubah menjadi bentuk yang kita temukan di bumi. Ini juga membuka kemungkinan untuk mereplikasi proses ini di laboratorium, yang dapat menghasilkan berlian heksagonal sintetis dengan sifat yang diinginkan. Dinosaurus tertua di Afrika. Penemuan Nyasaurus rossorum di Tanzania, Afrika Timur telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang evolusi dinosaurus di benua tersebut. Ditemukan pada tahun 2013 di situs paleontologi Rukwa Rift Basin, fosil-fosilnya termasuk tengkorak hampir lengkap, rahang bawah, gigi, serta beberapa tulang leher dan punggung. Penemuan ini dilakukan oleh tim peneliti yang dipimpin oleh Dr. Sterling Nesbitt, seorang paleontolog dari Virginia Tech, yang telah melakukan berbagai penelitian mengenai evolusi awal dinosaurus. Nyasaurus rossorum hidup sekitar 243 juta tahun yang lalu, pada periode Trias akhir, dan diyakini berburu mangsa kecil seperti kadal dan mamalia awal di lingkungan hutan lebat. Pada masa Trias akhir, bumi masih dalam tahap awal pembentukan ekosistem yang kompleks, dan dinosaurus mulai mendiversifikasi diri mereka. Nyasaurus rossorum diyakini berburu mangsa kecil seperti kadal dan mamalia awal di lingkungan hutan lebat. Kehidupan di hutan lebat memberikan tantangan tersendiri bagi spesies ini, yang harus beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan untuk bertahan hidup. Lingkungan hutan yang padat dan beragam menyediakan banyak tempat persembunyian dan sumber makanan, yang membuat Nyasaurus rossorum harus mengembangkan strategi berburu yang efektif untuk bertahan hidup. Fosil-fosil Nyasaurus rossorum memberikan informasi penting tentang anatomi, ekologi, dan perilaku dinosaurus awal. Tengkoraknya yang ramping dan gigi tajam menunjukkan bahwa Nyasaurus rossorum adalah predator yang efisien. Analisis lebih lanjut dari struktur tengkoraknya mengungkapkan bahwa spesies ini memiliki kemampuan penglihatan dan penciuman yang baik, yang sangat berguna untuk berburu di lingkungan hutan yang padat. Selain itu, struktur tulang leher dan punggungnya menunjukkan bahwa Nyasaurus rossorum memiliki fleksibilitas yang tinggi, memungkinkan gerakan cepat dan lincah saat berburu. Keunikan Nyasaurus rossorum dibandingkan dengan spesies teropoda primitif lainnya terletak pada ciri khas tengkoraknya. Tengkorak yang ramping dan gigi yang tajam menunjukkan adaptasi khusus untuk menangkap dan memakan mangsa kecil. Selain itu, struktur tulang leher dan punggungnya menunjukkan bahwa Nyasaurus rossorum memiliki fleksibilitas yang tinggi, memungkinkan gerakan cepat dan lincah saat berburu. Ini menunjukkan bahwa Nyasaurus rossorum memiliki adaptasi yang sangat baik untuk bertahan hidup di lingkungan hutan yang padat dan beragam. Penemuan Nyasaurus rossorum juga memberikan bukti bagi teori evolusi dinosaurus di Afrika. Sebagai nenek moyang dari dinosaurus karnivora besar seperti Tyrannosaurus rex dan Velociraptor, Nyasaurus rossorum menunjukkan bagaimana dinosaurus awal berkembang dan beradaptasi di benua Afrika. Ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana dinosaurus menyebar dan berevolusi di berbagai bagian dunia. Penemuan ini juga menunjukkan bahwa Afrika memiliki peran penting dalam sejarah evolusi dinosaurus. Meskipun jumlah penemuan fosil di benua ini relatif sedikit dibandingkan dengan luas benuanya yang besar. Pantai Kerangka. Pantai Kerangka, atau yang lebih dikenal dengan nama Skeleton Coast, merupakan salah satu destinasi paling memikat sekaligus berbahaya di pesisir Namibia, Afrika Barat Daya. Penemuan pantai ini oleh pelaut Portugis pada abad ke-15 membuka lembaran baru dalam sejarah eksplorasi maritim. Para pelaut ini yang terkejut dengan pemandangan mengerikan berupa bangkai kapal dan tulang belulang hewan laut yang berserakan memberi julukan gerbang neraka pada kawasan ini. Pantai Kerangka sangat unik dan kontradiktif. Di satu sisi,
Pantai ini menawarkan panorama alam yang memukau dengan hamparan bukit pasir luas dan satwa liar yang beragam. Namun di sisi lain, cuaca kering, ombak yang ganas, dan kabut tebal yang sering menyelimuti area ini menjadikannya sangat berbahaya bagi pelayaran. Kondisi ini telah menyebabkan lebih dari 1.000 kapal karam sepanjang sejarahnya, menambah kesan misterius dan menyeramkan pada pantai ini. Keunikan Pantai Kerangka tidak hanya terletak pada pemandangan bangkai kapal dan tulang belulang. Pantai ini juga menjadi habitat bagi berbagai spesies yang telah beradaptasi dengan lingkungan ekstrim, termasuk gajah gurun yang memiliki ukuran tubuh lebih kecil namun kaki yang lebih panjang dan lebar untuk memudahkan pergerakan di atas pasir. Selain itu, pantai ini juga menjadi rumah bagi koloni anjing laut terbesar di dunia, dengan populasi mencapai 100.000 ekor. Meski terkesan gersang dan tidak bersahabat, Pantai Kerangka menyimpan kekayaan ekosistem yang mengagumkan. Kabut yang sering menyelimuti pantai ini ternyata menjadi sumber air utama bagi kehidupan di gurun, mendukung kelangsungan hidup berbagai spesies tumbuhan dan hewan. Fenomena ini menunjukkan betapa uniknya adaptasi alam terhadap kondisi yang ekstrim. Keunikan dan misterinya terus menarik minat para penjelajah, ilmuwan, dan wisatawan, menjadikannya salah satu destinasi paling menarik di Afrika. Tablet batu Nubia. Penemuan tablet batu di lembah Sungai Nil telah mengungkapkan tulisan kuno dari peradaban Kus yang hingga kini masih sulit diuraikan. Tablet ini ditemukan di situs arkeologi Sedinga yang dikenal sebagai kota orang mati di Sudan. Penemuan ini memberikan wawasan yang mendalam tentang sejarah dan budaya Nubia, sebuah peradaban kuno yang seringkali terabaikan dalam sejarah dunia. Tablet batu ini berisi tulisan dalam bahasa Meroitik yang merupakan bahasa tertua di sub-Sahara Afrika. Meskipun beberapa teks pemakaman dapat diterjemahkan, sebagian besar tulisan Meroitik tetap menjadi misteri bagi para ilmuwan. Bahasa ini menggunakan karakter yang dipinjam dari hieroglif Mesir, tetapi memiliki struktur dan makna yang berbeda, membuatnya sulit untuk diuraikan sepenuhnya. Penemuan ini sangat penting karena memberikan informasi tentang kehidupan sehari-hari, struktur pemerintahan, dan hubungan keluarga di kerajaan Kus. Setiap tablet berisi kisah individu yang dimakamkan, termasuk nama, pekerjaan, dan hubungan keluarga mereka. Informasi ini membantu para arkeolog memahami lebih baik bagaimana masyarakat Kus terorganisir dan berfungsi. Selain itu, tablet ini juga mengungkapkan hubungan antara Nubia dan Mesir. Meskipun Nubia sering dianggap sebagai penerima pasif dari budaya Mesir, penemuan ini menunjukkan bahwa orang Meroitik secara selektif mengadopsi dan mengadaptasi elemen-elemen budaya Mesir untuk kepentingan mereka sendiri. Misalnya, seni dan agama Mesir diadaptasi dengan ciri khas Nubia seperti penggambaran Dewi Mat dan figur-fitur Afrika. Penemuan tablet batu ini juga berisi narasi tentang peran penting wanita dalam masyarakat Kus. Beberapa tablet menceritakan tentang wanita-wanita berpengaruh seperti Maliwarase yang merupakan saudara dari dua imam besar Dewa Matahari Amon dan ibu dari Gubernur Faras. Ini menunjukkan bahwa wanita di Nubia memiliki status dan pengaruh yang signifikan dalam struktur sosial dan politik. Penemuan tablet batu ini telah menantang pandangan kolonial dan interpretasi tradisional dari sejarah Nubia. Selama bertahun-tahun, sejarah Nubia seringkali diabaikan atau dianggap sebagai perpanjangan dari sejarah Mesir. Namun penemuan ini menunjukkan bahwa Nubia memiliki peradaban yang kompleks dan mandiri dengan kontribusi yang signifikan terhadap sejarah dunia. Seni Gua Prasejarah. Penemuan lukisan gua prasejarah di Afrika telah memberikan informasi berharga tentang kehidupan dan budaya manusia purba di benua tersebut. Salah satu penemuan yang paling signifikan adalah lukisan berupa garis-garis silang pada batu dengan pigmen merah oker yang ditemukan di Gua Blombos, Afrika Selatan. Lukisan ini diperkirakan berumur sekitar 73.000 tahun dan dianggap sebagai lukisan tertua yang pernah dibuat oleh manusia. Subjek utama lukisan gua di Afrika didominasi oleh hewan-hewan liar yang hidup di benua tersebut. Gajah, singa, badak, dan antelop sering menjadi fokus utama dalam karya seni prasejarah ini. Kehadiran hewan-hewan ini dalam lukisan gua mencerminkan hubungan erat antara manusia purba dengan lingkungan alam mereka, serta pentingnya hewan-hewan tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Gaya lukisan gua Afrika memiliki keunikan tersendiri.
Meskipun banyak lukisan menampilkan gaya realistis dengan detail yang menakjubkan, terdapat juga karya-karya yang menunjukkan gaya abstrak dan geometris. Keberagaman gaya ini menunjukkan kreativitas dan kemampuan artistik yang tinggi dari para seniman prasejarah Afrika. Mereka tidak hanya menggunakan jari untuk melukis, tetapi juga memanfaatkan alat bantu seperti kuas yang terbuat dari bulu hewan, serta peralatan dari batu dan tulang. Teknik-teknik ini memungkinkan mereka untuk menciptakan karya seni yang lebih detail dan beragam. Warna-warna yang digunakan dalam lukisan gua Afrika sangat bervariasi. Merah, kuning, hitam, dan putih merupakan warna-warna yang paling sering digunakan. Pigmen ini biasanya berasal dari bahan-bahan alami seperti oker, hematit, oksida mangan, dan arang. Penggunaan warna-warna ini tidak hanya menambah keindahan visual lukisan, tetapi juga mungkin memiliki makna simbolis tertentu. Lukisan gua prasejarah di Afrika ini ditemukan oleh tim arkeolog yang dipimpin oleh Christopher Hensselwood dari University of Bergen dan University of Witwatersrand. Hensselwood dan timnya telah melakukan penelitian ekstensif di Gua Blombos sejak tahun 1991. Keunikan subjek, gaya, teknik, dan lokasi lukisan-lukisan ini telah menjadikannya sumber informasi yang tak ternilai bagi para arkeolog dan sejarawan sampai saat ini. Sfera Klerksdorp. Penemuan Sfera Klerksdorp merupakan salah satu misteri arkeologi yang menarik perhatian para peneliti dan arkeolog. Benda-benda berbentuk bulat atau pipi ini pertama kali ditemukan oleh para penambang di dekat kota Ottosdal, Afrika Selatan pada tahun 1970-an. Penemuan ini terjadi saat para pekerja tambang sedang menggali deposit pyropylite, sejenis mineral lempung yang diperkirakan berusia sekitar 3 miliar tahun. Penemuan ini menimbulkan berbagai spekulasi dan teori, mulai dari yang bersifat ilmiah hingga yang berbau konspirasi. Benda-benda ini umumnya berbentuk bulat atau pipih dengan diameter berkisar antara 0,5 hingga 10 cm. Warnanya bervariasi, mulai dari coklat gelap, coklat kemerahan, hingga merah. Salah satu ciri khas yang paling menonjol adalah adanya alur-alur paralel yang mengelilingi permukaan beberapa spesimen, menyerupai garis khatulistiwa. Keunikan lainnya terletak pada kekerasan permukaannya yang luar biasa. Menurut beberapa laporan, bahkan baja pun tidak mampu menggores permukaan Sfera Klerksdorp. Struktur internalnya juga menarik guys, dengan beberapa spesimen menunjukkan pola radial yang berakhir di pusat atau pusat-pusat bola. Keseimbangan dan simetri yang dimiliki oleh beberapa spesimen juga dianggap sangat presisi. Bahkan ada yang mengklaim melebihi batas teknologi pengukuran modern. Karakteristik ini membuat Sfera Klerksdorp menjadi objek yang sangat menarik untuk diteliti dan diperdebatkan oleh para ahli. Sebagian besar ahli geologi meyakini bahwa fitur-fitur ini terbentuk secara alami. Namun di sisi lain, Sfera Klerksdorp juga menjadi sumber kontroversi dan spekulasi liar. Beberapa kelompok, terutama pendukung teori astronot kuno, menggunakan keberadaan sfera ini sebagai bukti adanya peradaban maju atau bahkan kunjungan makhluk luar angkasa di masa lalu bumi. Meskipun klaim-klaim ini tidak didukung oleh bukti ilmiah yang kuat, mereka tetap bertahan dan menjadi bagian dari legenda cerita masyarakat modern. Meskipun kegunaan spesifik dari Sfera Klerksdorp masih menjadi misteri, benda-benda ini memiliki nilai ilmiah yang sangat tinggi. Para ahli geologi dan arkeologi menggunakan Sfera Klerksdorp sebagai objek studi untuk memahami proses geologi dan kondisi lingkungan pada masa Prakambrium, sekitar 3 miliar tahun yang lalu. Analisis terhadap komposisi dan struktur internal sfera ini dapat memberikan informasi berharga tentang evolusi bumi dan pembentukan batuan. Alat batu kuno. Penemuan alat batu tertua di tepi danau Turkana, Kenya yang berusia sekitar 3,3 juta tahun telah mengubah pemahaman ilmuwan modern tentang teknologi awal manusia. Alat-alat ini lebih tua 700.000 tahun dari alat batu yang sebelumnya ditemukan dan menunjukkan bahwa spesies purba seperti Australopithecus afarensis atau Kenyanthropus platyops mungkin lebih cerdas daripada yang kita duga. Alat-alat ini digunakan untuk memotong, mengikis, dan menghancurkan, menunjukkan bahwa nenek moyang manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan dan menggunakan alat-alat yang kompleks untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras.
Alat-alat batu ini dibuat dengan teknik oldowan yang menunjukkan tingkat keterampilan manufaktur yang tinggi. Teknologi ini mencerminkan kemampuan nenek moyang manusia untuk memproduksi alat-alat yang efektif dan efisien. Selain itu, alat-alat ini memberikan wawasan tentang kehidupan sosial nenek moyang kita, di mana pembuatan dan penggunaan alat-alat ini mungkin melibatkan kerja sama dan pembagian tugas dalam kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa nenek moyang kita memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan bekerja sama, aspek penting dalam evolusi manusia. Penemuan ini juga memberikan wawasan tentang diet dan adaptasi nenek moyang manusia kita. Alat-alat ini digunakan untuk memotong daging dan menghancurkan tulang, menunjukkan konsumsi makanan hewani, sementara analisis isotop karbon menunjukkan konsumsi makanan tumbuhan. Kemampuan untuk membuat dan menggunakan alat-alat ini menunjukkan bahwa nenek moyang kita memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien. Hal ini mencerminkan tingkat kecerdasan dan kreativitas yang tinggi. Penemuan alat-alat batu tertua di tepi Danau Turkana menunjukkan bahwa nenek moyang manusia kita memiliki teknologi dan kreativitas yang lebih maju daripada yang kita bayangkan sebelumnya. Alat-alat ini menunjukkan kemampuan untuk membuat dan menggunakan alat-alat kompleks, beradaptasi dengan lingkungan, bekerja sama dalam kelompok, dan mentransmisikan pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.